bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini saya Almutan Dewan sebagai pemateri pertama. Saya Agustina sebagai pemateri kedua. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Cahyadi, SE, MSI, AAA, IJ. Adapun materi yang kami bawakan yaitu penentuan harga transfer. Sebelum mengenal lebih jauh tentang penentuan harga transfer, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih harga transfer itu. Harga transfer adalah jumlah nilai uang untuk setiap transfer barang atau jasa dari pusat pertanggungjawaban yang satu ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Sebaliknya, harga transfer merupakan harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidak-tidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawaban yang terlibat merupakan pusat laba. Baik, materi selanjutnya yaitu syarat untuk memenuhi penentuan harga transfer. Yang pertama yaitu sistem harus dapat memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh suatu pusat laba untuk dapat menentukan trade-off yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu laba yang dihasilkan harus dapat menggambarkan dengan baik pengaturan trade-off antara biaya dan pendapatan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga yaitu tingkat laba yang diperlihatkan oleh masing-masing pusat laba harus dapat mencerminkan besarnya kontribusi laba dari masing-masing pusat laba terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu karakteristik harga transfer. Harga transfer memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi divisi pembeli. Dan yang kedua yaitu harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Yang ketiga yaitu harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan harga transfer. Harga transfer harus didesain sedemikian rupa sehingga harga transfer tersebut dapat menyajikan informasi yang relevan untuk keputusan trade-off antara pendapatan dan biaya, memotivasi manajer untuk mencapai goals launch, dan membantu kinerja ekonomi pusat laba yang terkait. Penentuan harga transfer antara pusat pertanggungjawaban terdapat beberapa tujuan, antara lain yang pertama, memberikan kebebasan kepada pusat pertanggungjawaban untuk membuat keputusan. Yang kedua, memberikan informasi yang relevan bagi unit bisnis untuk menentukan timbal balik yang optimal antara biaya pendapatan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan laba unit bisnis dan sekaligus meningkatkan laba perusahaan sehingga tujuan dari perusahaan tercapai. Yang keempat, membantu mengevaluasi kinerja ekonomi dari unit bisnis secara akurat. Yang kelima, sistem dalam masing-masing unit bisnis harus sederhana, mudah dimengerti dan mudah dikerjakan oleh staf unit bisnis. Baik, yang selanjutnya yaitu penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer akan sangat berjalan efektif dan kondusif apabila didukung oleh faktor-faktor positif berikut ini. Yang pertama, pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mempengaruhi kesuksesan organisasi. Sebagai contoh adalah pelanggan, karyawan, pemasok, dewan, pemerintah, komisaris, pemegang saham, komunitas lokal maupun profesional. Pihak-pihak yang berkepentingan ini harus memiliki keterampilan yang
ditunjukkan oleh kemampuannya yang konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Jadi, dengan memiliki orang yang kompeten seperti yang saya sebutkan di atas, maka perusahaan akan lebih mudah mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, terdapat suasana yang baik yang mendukung penetapan harga transfer yang adil, yaitu antara unit yang melakukan transfer dengan unit yang menerima transfer berada pada situasi yang menang atau win-win. Yang ketiga, produk yang akan dilakukan transfer sebaiknya memiliki harga pasar di luar perusahaan atau marketplace. Jika terdapat harga pasar, berarti penentuan harga transfer yang paling independen dan wajar, karena barang atau jasa yang ditransfer dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku. Yang keempat, terdapat kebebasan dalam menentukan sumber perolehan barang atau jasa. Pihak membeli memiliki hak yang bebas untuk membeli produk dari pihak luar dan pihak penjual memiliki hak yang bebas untuk menjual produk ke pihak luar, sehingga masing-masing pusat pertanggungjawaban dapat memaksimalkan laba unit atau bisnis divisinya. Yang kelima, pihak yang memiliki berkepentingan memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil keputusan atau full information tentang biaya dan pendapatan. Yang keenam, unit bisnis atau divisi memiliki proses negosiasi. Baik, yang terakhir yaitu metode penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer sebaiknya sama dengan harga yang dijual kepada konsumen luar, bukan dari suatu perusahaan atau dibeli dari pemasok luar, bukan juga dari grup perusahaan. Akan tetapi, dalam dunia bisnis, nyatanya hanya sedikit perusahaan yang menerapkan hal ini. Penentuan harga transfer dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode harga transfer ditentukan berdasarkan harga pasar. Yang kedua, metode harga transfer berdasarkan harga pokok. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan hasil negosiasi. Baik, itulah materi yang terakhir dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.